Perempuan mengkomunikasikan hasrat melalui kode-kode yang sebagian besar laki-laki tidak pernah pelajari untuk membacanya. Dan sinyal-sinyal yang Anda lewatkan itulah yang paling penting. Inilah yang tidak pernah diberitahukan siapapun kepada Anda. Dia sudah memberitahumu semua yang perlu kamu ketahui. Kamu hanya tidak mendengarkan dalam bahasa yang tepat. Ini bukan tentang trik, ini bukan tentang manipulasi. Ini tentang memahami asimetri mendasar dalam komunikasi manusia. Salah satu hal yang telah membentuk interaksimu dengan wanita sejak kamu cukup dewasa untuk merasakan ketertarikan. Pria berbicara secara langsung, perempuan berbicara secara tersirat. Dan jika kamu tidak memahami makna tersirat, kamu hidup di dunia di mana separuh percakapan tidak terlihat olehmu. Kamu melewatkan kesempatan, kamu salah memahami situasi. Kamu tetap bingung sementara pria lain sepertinya langsung tahu. Namun, itu bukanlah insting yang mereka miliki. Ini tentang kemampuan membaca. Mereka belajar membaca bahasa yang tidak pernah diajarkan keberadaannya kepadamu. Dan inilah mengapa hal ini penting secara filosofis. Realitasmu dibentuk oleh apa yang dapat kamu persepsikan. Jika kamu tidak dapat menguraikan sinyal-sinyal tertentu, sinyal-sinyal tersebut sama saja tidak ada. Kamu hidup dalam versi realitas sosial yang diperkecil. Sebuah dunia di mana minat perempuan tampak acak. Di mana koneksi terasa seperti keberuntungan, di mana kamu selalu selangkah di belakang dan bertanya-tanya apa yang telah kamu lewatkan. Orang yang memahami sinyal-sinyal ini tidak hidup di dunia itu. Dia hidup di realitas yang sama sekali berbeda. Suatu kondisi di mana niat terlihat jelas, di mana minat memiliki bentuk, bobot, dan tekstur. Ini tentang persepsi, dan persepsi adalah segalanya. Penelitian memberitahu kita sesuatu yang menarik. Menurut studi dalam komunikasi nonverbal dan psikologi evolusioner, lebih dari 70% komunikasi manusia bersifat nonverbal. Tapi inilah bagian yang mengubah segalanya. Wanita lebih banyak mengandalkan komunikasi tidak langsung dibandingkan pria. Bukan karena penipuan, melainkan karena perlindungan. Para antropolog menyebut ini sebagai plausible deniability, penyangkalan yang masuk akal. Para psikolog menyebutnya perilaku perseptif. Namun sebenarnya itu adalah mekanisme perlindungan. Sepanjang sejarah manusia, perempuan menghadapi konsekuensi sosial yang unik karena mengungkapkan hasrat secara terbuka. Reputasi, keselamatan, status sosial. Jadi mereka mengembangkan sistem yang berbeda. Sistem sinyal yang mengkomunikasikan minat sambil tetap menjaga perlindungan. Sinyal-sinyal yang akan dipahami oleh orang yang tepat dan akan diabaikan sepenuhnya oleh orang yang salah. Inilah mengapa dia tidak langsung memberitahumu. Dia tidak bisa. Bukan seperti yang kamu harapkan. Psikolog perilaku Monica Moore mendokumentasikan hal ini dalam studi lapangannya tentang rayuan. Dia mengidentifikasi lebih dari 52 sinyal nonverbal berbeda yang digunakan wanita untuk menunjukkan ketertarikan. Dan kebanyakan pria mungkin hanya mengenali 5. Tapi inilah yang terpenting. Ini bukan hal yang acak. Mereka mengikuti pola. Pola yang dapat kamu pelajari untuk dikenali setelah kamu tahu apa yang kamu cari. Sinyal-sinyal tersebut ada dalam kelompok-kelompok. Intensitasnya meningkat. Mereka menciptakan apa yang oleh para peneliti disebut sebagai cascade of interest, kaskad minat. Satu sinyal saja tidak berarti banyak. 3 sinyal yang digabungkan memiliki makna tertentu. 5 sinyal yang berurutan berarti segalanya. Dan orang yang bisa membaca perkembangan ini, dia hidup di dunia yang sama sekali berbeda dari pria yang tidak mampu melakukannya. Jadi mari kita bahas apa yang sebenarnya kamu cari. Bukan sinyal yang jelas. Semua orang tahu tentang kontak mata dan tersenyum. Kita akan menggali lebih dalam arsitektur tersembunyi dari hasrat perempuan. Sinyal-sinyal yang ada di pinggiran, di ruang antara kata-kata, dalam perilaku mikro yang sebagian besar pria anggap tidak berarti. Inilah tanda-tanda yang membedakan pria yang memahami wanita dari pria yang menghabiskan hidup mereka dalam kebingungan. Pertama, perhatikan di mana dia memposisikan dirinya. Tidak hanya secara fisik, tapi juga spasial dan energetik. Ketika seorang wanita tertarik, dia akan memasuki orbit pergaulanmu. Dia tidak mengumumkannya, dia tidak menjelaskannya. Dia tiba-tiba muncul di ruang istirahat tempat kamu membeli kopi, di pusat kebugaran sekitar waktu kamu biasanya berolahraga, di bagian toko buku yang kamu sebutkan kamu sukai. Kebetulan? Mungkin sekali, 2 kali, bahkan 3 kali. Itu namanya pengenalan pola, itu namanya kesengajaan. Dan inilah kuncinya, dia memposisikan dirinya di dekatmu, tetapi tidak tepat di depan wajahmu.
cukup dekat untuk diperhatikan, cukup jauh untuk mempertahankan plausible deniability. Inilah tariannya. Para psikolog menyebut ini sebagai strategic positioning, penempatan posisi strategis. Dia menciptakan peluang untuk berinteraksi tanpa memaksakannya. Pria amatir berharap dia mendekat secara langsung. Orang yang sadar menyadari bahwa lingkungan itu sendiri sedang dibentuk. Dia tidak akan datang kepadamu. Dia merekayasa situasi sedemikian rupa sehingga kamu akan mendatanginya. Dan jika kamu tidak melakukannya, dia akan pergi begitu saja tanpa penjelasan, tanpa konfrontasi, seolah-olah dia tidak pernah ada sama sekali. Inilah mengapa kebanyakan pria berpikir wanita tidak tertarik pada mereka. Mereka menunggu pendekatan langsung. Padahal dia sudah mendekati mereka belasan kali, hanya saja dengan bahasa yang tidak pernah mereka pelajari. Disinilah letak paradoksnya. Ketika seorang wanita diam-diam tertarik padamu, dia tidak selalu memberikan perhatian lebih padamu. Terkadang dia memberimu lebih sedikit, tetapi itu jenis lebih sedikit yang berbeda. Dia mungkin tidak selalu mengirimimu pesan, tetapi ketika dia melakukannya, pesan-pesannya disusun dengan cermat, penuh pertimbangan, dan bersifat pribadi. Dia mungkin tidak menatapmu saat berbicara, tetapi ketika kamu mengalihkan pandangan, matanya akan kembali menatapmu. Dia mungkin tidak tertawa terbahak-bahak mendengar leluconmu di depan kelompok, tetapi dia akan mengingat referensi tersebut 3 minggu kemudian dalam percakapan pribadi. Ini adalah selective attention, perhatian selektif, perhatian dengan investasi tinggi. Wanita yang ramah dan santai memberikan energi yang sama kepada semua orang. Wanita yang tertarik padamu memberikan energi yang tidak konsisten karena dia sedang mengelola sesuatu. Keterbukaan dirinya, kerentanannya, risiko bahwa kamu akan melihat ketidaktulusannya. Penelitian perilaku menunjukkan hal ini dengan jelas. Ketika wanita tertarik pada seseorang, kadar kortisol mereka meningkat. Stres, bukan stres yang buruk, melainkan stres yang muncul dari situasi berisiko tinggi. Dia merasa gugup, jadi dia mengatur perhatiannya untuk melindungi dirinya sendiri. Dia menarik diri untuk mempertahankan kendali, tetapi penarikan itu tidak pernah sepenuhnya. Selalu ada celah, selalu ada pintu yang sedikit terbuka. Dan jika kamu memperhatikan dengan saksama, kamu akan melihat dia menoleh ke belakang untuk memastikan apakah kamu memperhatikan pintu itu. Kedua, saat dia melihatmu, perhatikan apa yang terjadi pada tangannya. Bukan kata-katanya, melainkan tangannya. Apakah dia menyentuh rambutnya? Apakah dia perlu merapikan pakaiannya, merapikan lengan bajunya? Ini bukanlah gerakan acak, mereka bersifat primitif. Para etolog, ilmuwan yang mempelajari perilaku hewan, menyebut ini sebagai preening, merapikan diri. Ini adalah sinyal ketertarikan biologis universal yang melintasi berbagai spesies. Ketika suatu organisme bertemu dengan calon pasangan, secara tidak sadar ia berusaha memperbaiki penampilannya. Dia tidak memikirkannya. Tubuhnya melakukannya untuknya. Namun inilah perbedaannya. Intinya bukanlah dia menyentuh dirinya sendiri, melainkan kapan dia melakukannya. Jika dia merapikan rambutnya sambil berbicara dengan semua orang, itu sudah kebiasaan. Jika dia merapikan rambutnya tepat setelah kamu memasuki ruangan, tepat setelah kontak mata, tepat setelah kamu mengatakan sesuatu yang berhasil, itu bukan kebiasaan, itu adalah respons. Waktunya akan menjelaskan segalanya. Perhatikan perubahan-perubahan kecil yang terjadi di sekitarmu. Gerakan merapikan kain saat kamu duduk di dekatnya, gigitan bibir saat kamu berbicara, cara dia memposisikan tubuhnya agar terlihat dari sudut pandangmu. Ini adalah tampilan yang tidak disengaja. Iklan biologis yang ia tampilkan mendahului pemikirannya. Dan kebanyakan pria melewatkan semua itu karena mereka mendengarkan kata-katanya, padahal tubuhnya menyampaikan pesan yang sama sekali berbeda. Sentuhan adalah sebuah bahasa, namun tidak semua sentuhan berbicara dengan dialek yang sama. Ketika seorang wanita tertarik, dia tidak akan langsung memegangmu. Dia tidak mengumumkan kontak fisik, dia melakukan tes. Gradien sentuhan adalah sebuah progresi, eskalasi yang dikalibrasi dengan cermat. Dan jika kamu tidak memahami urutannya, kamu akan salah menafsirkan semuanya. Semuanya dimulai dengan accidental proximity, kedekatan tidak sengaja. Dia berpapasan denganmu di tempat yang tidak ramai. Bahunya menyentuh bahumu saat ada ruang untuk menghindarinya. Lututnya menyentuh lututmu di bawah meja. Kemudian sentuhan itu bertahan setengah detik lebih lama dari yang seharusnya. Setengah detik itu adalah pesannya. Jika itu kecelakaan, dia akan langsung menepi dan meminta maaf.
Dia akan mencoba menciptakan jarak, tapi dia tidak melakukannya. Dia mempertahankan kontak tersebut cukup lama agar sistem sarafmu dapat mencatatnya. Lalu dia mundur perlahan. Ini adalah tesnya. Dia sedang memperhatikan bagaimana kamu bereaksi. Apakah kamu merasa tegang? Apakah kamu mencondongkan tubuh menjauh? Apakah kamu berpura-pura itu tidak pernah terjadi? Atau apakah kamu mengizinkannya? Apakah kamu tetap fokus pada momen itu? Apakah kamu membalasnya dengan energi terukur yang sama? Jika kamu lulus ujian, gradien akan berlanjut. Selanjutnya adalah incidental touch, sentuhan insidental. Dia memberikan sesuatu padamu dan jari-jarinya menyentuh jarimu. Dia menyentuh lenganmu saat dia tertawa. Dia menyesuaikan kerah bajumu dan menyebutkan beberapa detail kecil. Setiap sentuhan digambarkan seolah memiliki alasan, tetapi alasan itu hanyalah dalih. Sentuhan adalah pesan itu sendiri. Dan inilah yang ditunjukkan oleh penelitian, sentuhan meningkatkan hormon pengikat oksitosin pada kedua belah pihak. Wanita mengetahui hal ini secara naluriah. Jadi ketika dia tertarik, dia menciptakan peluang untuk sentuhan yang terasa alami, santai, dan mudah disangkal, tetapi sebenarnya sudah direkayasa. Setiap satu pun. Dan jika kamu tidak menyentuh punggungnya, jika kamu tidak berkomunikasi dengannya dalam bahasa yang sama, dia akan menganggap kamu tidak tertarik. Dan gradien itu akan berhenti secara permanen tanpa penjelasan, tanpa konfrontasi, hanya keheningan. Ketiga, waktu adalah mata uang ketertarikan, dan perempuan tidak menghabiskannya secara sembarangan. Saat dia diam-diam tertarik, perhatikan kemana waktunya mengalir, bukan apa yang dia katakan tentang jadwalnya, tetapi kemana waktu sebenarnya dihabiskan. Jika dia bilang dia sibuk, kemungkinan besar memang benar. Tapi inilah pertanyaannya. Apakah dia sibuk untukmu? Karena ada perbedaan antara busy, sibuk, dan unavailable, tidak tersedia. Wanita yang benar-benar tidak tertarik akan mengatakan bahwa dia sibuk dan berhenti sampai di situ. Tidak ada alternatif, tidak ada penawaran balasan. Wanita yang tertarik akan memberitahumu bahwa dia sibuk pada hari Kamis dan langsung menyarankan hari Sabtu. Ini adalah prinsip counter offer, penawaran balasan. Dia melindungi waktunya, tetapi dia juga menyediakan ruang untukmu di dalamnya. Perbedaan itu sangat penting dan itu juga terlihat dalam hal-hal yang lebih kecil. Dia membalas pesanmu bahkan saat dia sedang kewalahan. Tidak seketika, tetapi secara konsisten. Dia masih mengingat detail dari percakapan 3 minggu yang lalu. Dia menyinggung hal-hal yang kamu sebutkan secara sepintas. Dia mengajukan pertanyaan lanjutan tentang kehidupanmu. Ini adalah cognitive investment, investasi kognitif. Dia tidak hanya menghabiskan waktu bersamamu, dia mencurahkan energi mentalnya untukmu saat kamu tidak ada di dekatnya, memikirkanmu, mengingatmu, membangun model tentang siapa dirimu. Dan inilah yang dikatakan penelitian psikologis kepada kita. Orang-orang menginvestasikan energi mental mereka pada hal-hal yang mereka anggap berharga, pada hasil yang mereka inginkan. Jika dia mengingat hal-hal kecil yang kamu katakan, jika dia mengajukan pertanyaan yang menunjukkan bahwa dia telah memikirkan jawabanmu, dia sedang membangun sesuatu dalam pikirannya, sebuah narasi, sebuah kemungkinan, sebuah masa depan. Tapi dia tidak akan mengatakannya secara langsung kepadamu. Dia akan terus menambahkan potongan-potongan, menunggu untuk melihat apakah kamu menyadarinya, menunggu untuk melihat apakah kamu juga menambahkan potongan-potongan. Dan jika tidak, teka-teki itu tetap tidak lengkap dan akhirnya dia berhenti mencoba menyelesaikannya. Ketika seorang wanita menginginkanmu, dia menandai wilayahnya. Bukan dengan kata-kata, melainkan dengan kehadirannya. Dia mulai muncul di ruang-ruangmu. Bukan menginvasi, tetapi menduduki. Dia meninggalkan jejak dirinya di lingkunganmu. Sebuah ikat rambut di atas mejamu, jaketnya tertinggal di tempatmu, pesanan kopinya sudah dihafal oleh barista di tempat yang sering kamu kunjungi. Ini bukanlah kecelakaan. Inilah yang disebut antropolog sebagai nesting behavior, perilaku bersarang. Dia mengintegrasikan dirinya ke wilayahmu, menciptakan alasan untuk kembali, menciptakan keterkaitan antara kehadirannya dan ruangmu. Dan itu juga berlaku sebaliknya. Dia mengundangmu ke ruangnya, bukan secara formal, melainkan secara santai. Aku sedang menyiapkan makan malam, sebaiknya kamu mampir. Aku sedang menonton acara yang kamu sebutkan itu, ingin bergabung. Dia sedang menguji kompatibilitas di lingkungannya, melihat bagaimana kamu cocok dengan arsitektur kehidupan sehari-harinya. Namun inilah sinyal yang lebih dalam. Dia melindungi aksesmu ke wilayahnya.
Ketika pria lain mencoba memasuki ruang pribadinya, dia menciptakan batasan. Dia menyebut namamu, merujuk padamu, menggunakanmu sebagai tameng tanpa membuatnya terlihat jelas. Sebenarnya aku akan bertemu seseorang nanti. Seorang teman akan datang malam ini. Aku sebenarnya tidak punya banyak waktu luang minggu ini. Pria lain itu mendengar penolakan, tetapi sebenarnya yang dia lakukan adalah melindungi ruang yang dia ciptakan untukmu. Perilaku teritorial dalam psikologi evolusioner merupakan tanda seleksi pasangan. Hewan mempertahankan sumber daya yang bernilai bagi mereka. Dia membela waktu, ruang, dan energi untukmu. Dan jika kamu tidak menyadari hal ini, jika kamu tidak membalasnya dengan menciptakan ruang untuknya dalam hidupmu, dia akan menganggapnya sebagai ketidakpedulian. Dan wilayah yang sedang ia rintis akan tertutup. Dengarkan apa yang dia katakan. Namun yang lebih penting, dengarkan apa yang dia minta kamu dengar. Perempuan berbicara secara tersirat. Pernyataan di permukaan jarang sekali mencerminkan pesan yang sebenarnya. Dia berkata, biasanya aku tidak pernah melakukan ini. Yang dia maksud adalah, aku membuat pengecualian untukmu. Dia berkata, saat ini aku sebenarnya tidak mencari hubungan serius. Yang dia maksud adalah, aku melindungi diri sendiri karena aku tidak tahu apakah kamu serius. Dia berkata, kita harus jalan bareng suatu saat nanti. Yang dia maksud adalah, aku ingin kamu menyarankan rencana yang spesifik. Telinga yang tidak terlatih mendengar kata-kata tersebut. Pria yang sadar mendengar undangan di baliknya. Dan inilah kuncinya. Ketika dia menggunakan bahasa yang tidak pasti, mungkin suatu saat nanti, kita lihat saja nanti, itu bukan ketidakpedulian. Ini adalah plausible deniability. Dia sedang menyiapkan jalan keluar untuk dirinya sendiri jika kamu menolaknya. Perempuan takut ditolak sama seperti laki-laki, bahkan mungkin lebih karena secara historis mengungkapkan keinginan secara terbuka membawa konsekuensi sosial bagi perempuan yang tidak pernah dihadapi laki-laki. Jadi dia berbicara dalam kemungkinan alih-alih kepastian, dalam mungkin alih-alih hal yang mutlak, dan dia mengamati bagaimana kamu merespons. Apakah kamu bertemu dengannya dalam konteks tersirat? Apakah kamu menanggapi pesan yang sebenarnya? Atau apakah kamu menafsirkan kata-katanya secara harfiah dan melewatkan intinya? Dia berkata, aku sangat buruk dalam memasak. Kamu berkata, oh aku juga, terlewat. Kamu berkata, sepertinya aku harus memasak untukmu suatu saat nanti. Perbedaannya sangat besar, karena dia tidak akan memberi kamu kesempatan lain untuk menangkapnya. Dia akan melanjutkan menyesuaikan diri, mengkategorikanmu sebagai tidak mengerti. Dan pintu yang tadinya terbuka kini tertutup dengan tenang, sepenuhnya.